Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Puncak acara hari ulang tahun ke-57 Partai Golkar Sumatera Utara digelar di Open Stage Kota Parapat, Rabu malam, 20 Oktober 2021, menampilkan produk UMKM, pembagian sembako dan laptop kepada 3 sekolah menengah sederajat, serta pemberian gerobak UMKM kepada pedagang. Wakil Gubernur dan sekaligus Ketua Partai Golkar Sumatera Utara, Haji Musa Rajeksa, mengajak seluruh Ketua DPD Partai Golkar se-Sumatera Utara untuk mengembangkan produk UMKM di daerah masing-masing. Digelarnya acara puncak hari ulang tahun ke-57 Partai Golkar di Kota Wisata Parapat bukan tanpa alasan, yaitu untuk meningkatkan UMKM dan mengembalikan kunjungan wisatawan di Danau Toba setelah sekian lama mengalami penurunan drastis akibat pandemi COVID-19. Dengan digelarnya acara di Kota Parapat ini diharapkan dapat mendongkrak ekonomi masyarakat, terkhusus pelaku UMKM, kata Wagubsu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Monalisa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, pada hari ini saya berada di Kota Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Di sini suhunya cukup ekstrim dan sangat dingin pemirsa. Dan Parapat juga dikenal dengan banyak kuliner dan tempat wisata yang satu-satunya di Indonesia dengan danaunya yang sangat luar biasa. Dan pada hari ini, event kali ini, pada acara hari ulang tahun Golkar yang ke-57, kita akan melihat bagaimana kemeriahan acara di sini. Event yang diselenggarakan sekali setahun. Dan di sebelah saya, ini ada salah satu UMKM khas dari bangsa Indonesia sendiri, Tanah Bata khususnya. Yuk bincang-bincang bersama saya. Halo Kak, selamat malam. Halo Mbak. Iya, dengan kakak siapa boleh perkenalkan kepada pemirsa? Novalina Matondang. Kakak Novalina. Perhimpunan UMKM Maju Bersama Mandiri. Dari Perhimpunan UMKM Maju Bersama Mandiri. Ya Kak, boleh diperkenalkan? Ya. Ciri khas apa sih yang menjadi UMKM di sini? Ciri khasnya kita Salah satunya panukup. Iya, panukup, ada dolung-dolung. Tapi ini kalau Ini dulu kita berbicara di sini. Ini apa namanya tadi? Ini namanya panukup. Kalau dari Jogja dia serabi. Oh, seperti itu. Bahan Tapi dasarnya? Bahan dasarnya itu tepung beras. Tepung beras. Terus apa? Nira. Nira. Iya. Nira kita campur. Terus kita kita endapkan dulu di 3 jam. 4-3 jam. Ya nggak bisa karena pengembangnya itu dari nira itu. Dari nira, fermentasi dari nira. Iya. Iya. Nah, untuk ini sausnya sendiri terbuat dari apa? Ini srikaya Pak, tapi kita buat homemade juga dari santan kental yang murni, campur gula merah, baru ada lagi bumbu kita masukkan ke dalam. Seperti itu. Nah, ini biasa dipasarkan harganya berapa? Kalau per pack ini dia 10.000. 10.000. Nah, selain yang ini ada nggak lagi olahan khas tradisionalnya? Ada, ini ada dolung-dolung. Ya, boleh ditunjukkan kepada pemirsa? Dolung. Ini. Wah, khas ya. Ini Khas. juga bersama Iya. dengan ininya. Ini khas Ya, asli orang bisa Batak. diceritakan kepada pemirsa ini apa namanya? Namanya tando. Tando, ya. Pemirsa harus tahu juga ya. Ini Iya. namanya tando. Ya. Ini anyaman asli. Anyaman asli. Nah, di pasar modern biasanya wadah pembawanya itu telah dibuat dari plastik, tapi di sini masih alami, terbuat dari alam. Boleh diceritakan kepada pemirsa? Iya. Ini terbuat dari anyaman pandan gitu. Nah, Di kita buat dalamnya? kita buat ini yang namanya dolung-dolung. Dolung-dolung. Terbuat dari tepung beras, pakai ada tepung beras. Di dalamnya kita isi gula merah. Oh, bukan cincin berlian ya? Bukan. Oh, bukan. Nah, inilah berliannya di dalam. Nah, ada lampa panasnya. Kita bungkusnya pakai ini Pak, daun. Ini namanya daun dari bambu, tapi bukan sembarangan bambu. Kita cari ini ke hutan-hutan. Wow. Iya. Berarti Kalau yang alami. iya, kalau bambu yang tumbuh-tumbuh di pinggir jalan nggak bisa, gatal dia. Seperti itu, gatal. Iya, gatal. Tapi kalau ini harus ke hutan. Makanya hutan mencari. Iya. Makanya kita lestarikan karena ini sudah hampir punah Ya, dari benar Parapat. sekali. Nah, kita lestarikan. Selain itu ada lagi? ini ombus-ombus. Oh, apa bedanya ombus-ombus sama Kalau dolung-dolung? ombus-ombus ini dari tepung beras juga, tapi dia dibungkus sama daun pisang. Isinya juga ada, bisa pakai gula merah, bisa pakai kelapa, macam serundeng gitu, gula putih.
Ya, ternyata pemirsa masih banyak jajanan khas tradisional dari bangsa Indonesia sendiri, khususnya dari Kabupaten Simalungun yang hampir punah. Iya, ini yang hampir punah Wow, juga. ini juga hampir punah. Ini apa namanya? Naniura. Naniura. Dalamnya apa nih? Ikan mas dia. Ikan mas. Boleh buka dulu? Ya. Ini nggak dimasak, pakai asam ini, asam namanya asam jungga. Asam jungga. Masaknya ini 6 jam, 8 jam. 6 jam. Iya, karena ini Boleh diceritakan kepada pemirsa bagaimana prosesnya? Prosesnya ini kita bersihkan ikannya, terus durinya kita buang. Nah, dagingnya aja kita bumbui pakai bumbu rahasia orang Batak. Nah, jadi ini yang perlu semacam dicari tahu sushi. sebenarnya. Ya. Kalau dari Jepang sushi. Ini sushi Batak ya? Sushi Batak ini. Kalau dulu orang-orang yang makan ini raja-raja lah, keturunan raja-raja. Kalau sekarang orang kayak kaum muda sekarang milenial udah nggak masuk lidahnya gitu. Ya. Ini yang harus Itu kenapa dilestarikan. Kak, kalau boleh diceritakan kepada pemirsa, kenapa kaula muda sekarang lebih tertarik dengan yang instan? Kenapa mereka tidak suka seperti ini? Apakah tidak tersedia selalu atau kurangnya orang tua memperkenalkan makanan tradisional? Itu merasa Kak, mungkin orang tuanya kurang memperkenalkan ya kan. Makanya kita sekarang lestarikan, kita mulai memperkenalkan dan puji Tuhan lah udah banyak ini yang pesan-pesannya sekarang dari online gitu. Nah, seandainya pemirsa tertarik, boleh pesan di mana? Boleh Bisa diberitahu. pesannya di Food Kemery Kitchen. Ya, ada Facebook, ada Instagram Ini juga ada Instagram. Instagram. Oh, Ada iya. Instagram semua di sini. Ya, pemirsa, tidak hanya dolung-dolung atau ombus-ombus dan naniura saja, ternyata ada juga sebenarnya sih buahnya pada umumnya ditemui di setiap daerah. Namun bumbu rahasianya ada. Nah, kita akan beranjak ke sini. Ini tadi apa namanya, Kak? Rujak Tautoba. Rujak Tautoba. Saya penasaran seperti apa dan bagaimana formula di dalamnya. Ya, apa sih Kak yang membedakan? Ya, yang membedakan rujak ini dengan rujak di daerah lain. Nah, kita ada bumbu langsung yang berada dari daerah Batak ya. Nah, kita campur sedikit ke dalam biar nggak terlalu menyengat gitu. Kita apa sama bumbu rahasia juga. Oh, bumbu rahasia. Salah satunya andaliman. Iya, Iya, andaliman. buahnya sendiri bebas mau buah apa aja? Bebas. Bebas mau buah apa Kalau aja. lagi musim mangga, kita buat mangganya Iya, lebih banyak. apalagi mangga Parapat terkenal dengan manisnya pemirsa, termasuk juga di dalam sini. Wah, luar biasa. Nah, harapannya kepada pemuda atau kaum milenial saat ini bagaimana Kak? Apakah mereka kita ajak untuk bersama-sama melestarikan atau Marilah kita diam saja? Janganlah diam-diam para pemuda-pemuda kaum milenial sekarang ya. Marilah kita sama-sama melestarikan makanan khas dari kampung kita karena itu merupakan ciri khas. Jangan kita lupa dengan asal muasal kita. Marilah kita sama-sama bergandengan tangan bersama untuk maju. Ya, pemirsa, berada di Kota Parapat dan bertemu salah satu penggiat UMKM. Ya, Bang, perkenalkan kepada pemirsa boleh ya, UMKM apa dan nama Abang sendiri siapa? Ya, nama saya Ramlan Tampu Bolon, Ketua Perhimpunan UMKM Kabupaten Simalungun, Kecamatan Girsang Sepangan Bolon. Sekarang kita menghadiri pameran dalam rangka rapat pengurus Partai Golkar di Pagoda Open Stage Parapat. Jadi kita di Perhimpunan UMKM ini terdiri dari 38 anggota dari berbagai profesi pelaku UMKM. Ada yang kuliner, ada yang kek, ada yang kria, ada yang pedagang kecil, kemudian ada yang homestay, ada yang pemilik kapal wisata, dan ada penjahit, bahkan ada tukang pangkas. Wah, Nah, itu berkumpul dalam wadah Perhimpunan UMKM Kabupaten Simalungun. Jadi sekarang ini kita produk-produk anggota kita pajangkan untuk kita sampaikan nanti ke ketepatan Ketua DPD Provinsi Sumatera Utara Partai Golkar ini adalah Wakil Gubernur. Iya. Jadi kita pajangkan dan untuk kita beritahukan bahwa di Kecamatan Girsang Sepangan Bolon itu ada pelaku-pelaku UMKM yang walaupun masa pandemi ini kita tetap terus berjuang untuk memasarkan produk-produk kita. Demikian. Iya, dan harapannya kepada pemerintah, Bang? Ya, harapan kita tentunya di dalam kondisi yang sulit ini pemerintah
lebih. Memang benar sudah melakukan perhatian kepada pelaku UMKM, tapi kita masih berharap lebih biar terus kita dibantu dalam hal bagaimana memasarkan produk-produk kita. Baru setelah itu bagaimana kita juga mampu mengakses bagian perbankan. Ya. Mengandalkan karena musim pandemi ini kita mengandalkan pemasaran sistem online. Nah, jadi kita berharap sebenarnya kepada pemerintah juga memfasilitasi para pelaku-pelaku UMKM ini untuk membuat sebuah event pameran yang offline. Artinya ada event promosi ya? Ya benar. Jadi ada event promosi yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Itu ada PRRSU, ya. ada pameran-pameran di tiap daerah, tingkat kabupaten. Jadi kita pelaku UMKM bisa memamerkan produk-produk kita sehingga banyak yang mengetahui secara luas produk-produk UMKM yang ada di Kecamatan Gersang Sepangan Bolon. Kalau kendala kita sebenarnya hanya di batas yang pertama kan di produksi kan. Iya. Kalau di produksi kita itu rata-rata anggota kita itu memang sudah bisa lah, sudah bisa. Artinya bahan baku, bahan mentah yang diolah sudah bisa. Paling di hulu itu kita jika permintaan produk itu banyak, maka kita membutuhkan permodalan yang lebih banyak. Lebih besar ya. Jadi kita yang paling kendalanya di situ, diakses permodalan. Karena memang ya kur dari sekarang ini yang diberikan oleh pemerintah itu kan bank perbankan itu hanya batas 5 juta. Batas 5 juta ya. Tanpa agunan. Selebihnya pakai agunan. Sementara kalau pelaku UMKM kita yang mikro itu biasanya terhalang di agunan. Agunan ya. Agunan betul. Jadi setelah masuk ke produksi ada hasil, maka menjadi kendala kita lagi adalah di pemasaran tadi. Di pemasaran tadi. Jadi di masa pandemi 2 tahun ini kita kena musim bencana COVID-19, maka kita kadang ya pemasaran atau penjualan kita drop ya. Ya, drop sekali. Jadi kita hanya mengandalkan hanya online lah. Online ya. Iya betul, hanya online. Jadi artinya bisnis online lah ya. Iya online, itu pun hanya skop untuk daerah aja ya, lokal aja, ya, lokal ya. Jadi kalau keluar kita agak sulit ya. Agak sulit. Jadi sekarang ya alhamdulillah kita sudah mulai masuk ke tahap yang sudah normal. Ya, kita juga di sini Kabupaten Simalungun juga PPKM level tingkat 2, jadi sudah mulai bebas dan sekarang kita kesempatannya. Dan di sinilah yang kita harapkan pemerintah tadi untuk membuat sebuah pameran-pameran yang sifatnya offline. Iya. Jadi kita bisa memarketkan produk kita secara terbuka. Iya. Artinya marketnya jelas ya? Ya benar, marketnya jelas. Bang, informasi tadi kan bahasanya Ketua DPRD ya, juga sekaligus Ketua DPD Golkar Kabupaten Simalungun. Beliau juga ingin menggawangin UMKM ini. Gimana menurut pendapat Abang? Ya, itu sangat kita dukung sebenarnya jika ada, ya itu kan wakil rakyat begitu ya. Iya. Representasi pelaku UMKM ini kan representasi rakyat. Iya. Rakyat kecil. UMKM itu pelaku-pelaku usaha mikro. Ya kan usaha kecil. Dan itu memang sangat merepresentasikan rakyat kecil. Ya. Dan jika ada misalnya ketua DPRD Kabupaten Simalungun yang memang ingin menjadi katakanlah Bapak Angga contoh, itu sangat apresiasi itu sebenarnya. Ya, pemirsa dari Kota Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia, tim liputan Monalisa TV melaporkan. Yes.